Keinginan masyarakat untuk hidup sehat di tengah padatnya aktivitas membuat sebagian orang memilih aktivitas bersepeda sebagai solusinya. Dan sepeda gunung menjadi pilihan favorit hingga saat ini. Dan saat ini, saya akan menuju ke wilayah Bogor, Jawa Barat untuk melakukan aktivitas sepeda bersama teman-teman saya. Tapi tidak hanya bersepeda, karena kami juga membawa bekal makanan yang akan kami makan bersama di sana. Segarnya udara di pagi hari memang paling cocok untuk dinikmati sambil bersepeda. Apalagi jika goesnya bareng-bareng bersama komunitas sepeda federal. Kawasan Cibinong menjadi pilihan meeting point kami kali ini. Sejumlah anggota dari Bekasi, Tanjung Priok, dan Bogor semua berkumpul di sini untuk menuju destinasi utama di Cicurug, Bogor, Jawa Barat. Semakin banyaknya klub atau semakin banyaknya komunitas, ini akan meningkatkan potensi kita untuk menginventarisir atau mendeteksi potensi-potensi calon-calon pembalap-pembalap yang berprestasi dari Indonesia. Nah, kami tentunya berharap semakin banyaknya komunitas, ini lebih serius lagi nanti meningkat jadi klub. Karena klub ini gudangnya pembalap. Modelnya yang trendy serta kemampuannya yang dapat menerjang segala medan membuat sepeda federal menjadi sepeda gunung favorit goeser. Melihat para pesepeda membelah kota hujan, rasanya asyik sekali. Padahal tidak mudah untuk menjaga iring-iringan pesepeda agar konsisten berada dalam satu barisan. Banyaknya lalu lalang kendaraan non-sepeda juga menjadi penyebab barisan pesepeda berantakan. Karenanya mereka berbagi peran. Ada yang bertugas sebagai sweeper. Sweeper inilah yang bertanggung jawab mengejar pesepeda yang tertinggal untuk kembali bergabung dalam rombongan. Oh iya, sebelum mengambil rute perjalanan jauh seperti sekarang, pesepeda wajib memastikan kondisi fisik mereka. Karena medannya kali ini tidak main-main. Jalanan banyak yang menanjak. Jadi, harus pandai-pandai mengatur nafas. Selain bikin ngos-ngosan, jalanan menuju Cicurug juga licin dan berliku. Kalau tidak lihai mengoper gear, maka jadi seperti saya, terjatuh. Akhirnya tiba juga saya di lokasi. Baru mau bersantai untuk istirahat, tapi anggota yang lain justru sudah bersiap-siap membangun tenda. Oke, sekarang kita baru bisa beristirahat. Ada yang langsung mengendurkan otot-otot dengan tiduran atau membuka bekal makanan. Ini nih yang paling seru, makan bareng-bareng dan saling berbagi bekal. Namanya juga klub sepeda, pasti obrolannya seputar seluk-beluk sepeda gunung federal. Ternyata sepeda yang naik daun di era 90-an ini mempunyai 17 macam koleksi, diantaranya seri kucing, macan, touring, elang, dan ultra. Jadi pembuatan dekal atau stiker sepeda federal ini memang berdasarkan tipe sepedanya. Dan yang menarik adalah stiker kromo yang ada di sepeda federal ini. Karena sebagian orang berpikiran bahwa kromosom ini terdiri di seluruh bagian sepeda. Padahal sebenarnya enggak, karena kromolinya itu hanya di bagian situpnya aja. Tapi memang untuk memastikannya, kita harus melakukan uji metalurgi untuk mengetahui keseluruhan dari frame sepeda ini. Sepeda federal bukan sekedar alat transportasi biasa. Di balik keberadaannya tersimpan banyak cerita. Salah satunya, cerita dari para generasi 90-an di masa kecil. Baginya, jika memiliki sepeda federal adalah sebuah kemewahan masa kanak-kanak. Jadi, teman-teman itu ingin sekali mempunyai sepeda touring yang bisa mereka pakai kemana-mana dan kuat. Nah, jawabannya cuma satu, federal. Padahal merek lain ada, tapi ternyata setelah mereka tahu bahwa federal itu buatan bangsa sendiri, rasa cinta dan merasa bahwa ini produk bangsa sendiri itu ada rasa kebanggaan lain gitu loh.
Sepeda Federal merupakan karya anak bangsa yang mendunia. Adalah sebuah pabrik suku cadang sepeda motor yang memproduksi sepeda gunung Federal di tahun 1989. Keputusan untuk memproduksi sepeda Federal dilatar belakangi oleh pasar kendaraan sepeda motor yang sedang menurun. Untuk menyelamatkan perusahaan dari gulung tikar, para petinggi perusahaan spare part memutuskan memproduksi sepeda. Karena pada saat itu belum ada kredit motor. Ketika orang mau membeli motor hanya orang mampu. Artinya mungkin kalaupun mereka punya uang, dia harus jual tanah buat beli motor. Jadi semuanya cash and carry. Ya hanya orang mampu. Nah, tidak laku motor itu. Di awal kemunculannya, sepeda Federal menuai sambutan luar biasa. Di tahun kelima, penjualannya mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1992 hingga 1995, perusahaan sukses menjual minimal 23 juta unit per tahunnya. Namun sayang, eksistensi produksi Federal tak berlangsung lama. Pangsa ekspor sebagai tulang punggung penjualan mendadak mati karena bea dan pajak terlalu besar dari negara Eropa. Selain itu, tren sepeda mulai terkalahkan dengan sepeda motor. Akhirnya pabrik menutup produksi sepeda gunung dan memfokuskan kepada kendaraan mesin roda 2. Yang namanya usaha kan pasti harus menyesuaikan pasarnya gitu. Saya kira ada tekanan terhadap produksi lokal dan mereka harus beradaptasi dengan tekanan tersebut. Nah kalau sekarang ini kita sendiri sudah punya market. Indonesia ini ada 250 juta populasi. Kini sepeda Federal telah menjadi legenda yang menyimpan sejuta kenangan. Kenangan inilah yang ingin dibangkitkan para komunitas yang kembali mengandalkan sepeda gunung Federal untuk melampiaskan hobi bersepeda. Berawal dari kenangan setiap anggota komunitasnya, Federal kini menjadi sepeda favorit untuk berolahraga. Meski awalnya dipandang sebelah mata, Federal kini justru menjadi sepeda yang paling banyak dicari pecintanya. Karena dalam setiap rangka sepedanya tidak hanya menyimpan berjuta makna, tetapi juga menyimpan kebanggaan terhadap hasil karya anak bangsa. Bang, tutup ya, Bang.